Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, teristimewa sepanjang 1 minggu ini. Oleh karena Ia baik bagi kehidupan kita, Ia menuntun akan kehidupan saudara dan saya di dalam setiap aktivitas pekerjaan ataupun apa saja yang kita telah lakukan. Sehingga pada saat ini kita boleh lagi tiba di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang terakhir di triwulan ini dengan judul Israel di Mesir. Mari kita dengarkan ringkasan pelajarannya pada saat ini. Ayat tema untuk pelajaran yang ke-13 ini terdapat di dalam Kejadian 47 ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Peristiwa dari kehidupan Yakub dan anak-anaknya berlanjut. Setelah pelajaran pekan lalu, Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya bahwa ia masih hidup dan Allah yang menuntun ia sehingga ia menjadi penguasa supaya ia dapat memberikan keselamatan kepada saudara-saudara dan seluruh bangsa. Dan pada saat ini Yakub hendak berjumpa dengan Yusuf oleh karena Yusuf telah memanggil mereka untuk berpindah dari tanah Kanaan menuju ke Mesir oleh karena peristiwa kelaparan yang sungguh dahsyat yang masih sementara terjadi pada waktu itu. Dan Yakub berkonsultasi dengan Tuhan tentang pergi ke Mesir dan ia melakukannya. Dan orang-orang Israel mula-mula diselamatkan dari kelaparan yang menghancurkan Kanaan. Tindakan terakhir Yakub adalah memberikan beberapa berkat untuk anak-anak Yusuf dan untuk masing-masing dari 12 suku Israel. Kita akan lihat bersama sebentar bahwa ada berkat-berkat yang diberikan Yakub kepada anak-anak Yusuf dan juga kepada 12 suku Israel. Kitab Kejadian berakhir dengan kematian Yakub dan Yusuf, tetapi juga dengan harapan akan janji-janji Tuhan digenapi di masa depan. Apakah janji Tuhan tersebut? Di dalam pelajaran kita pada saat ini kita akan melihat Israel di Mesir. Yakub dan Yusuf bertemu lagi. Apakah yang terjadi ketika mereka bertemu kembali? Lalu Israel menetap di Mesir. Dan ada berkat Yakub, ia berikan itu kepada anak-anak Yusuf dan juga Yusuf itu sendiri. Dan berkat untuk 12 suku Israel. Dan ada pengharapan yang akan datang. Apakah pengharapan tersebut yang terus diulang-ulangi di sepanjang sejarah kehidupan umat-umat Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 46 ayat 3 di sana dikatakan, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Ketika Yakub mendengarkan bahwa Yusuf masih hidup, betapa bersukacitanya dia oleh karena anak yang ia kasihi, yang tadinya ia pikir sudah mati, ternyata dipelihara oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Yakub tiba di Beersheba, dia mencari tuntunan Tuhan, dan Tuhan memperbarui janji yang telah dibuatnya dan meyakinkan Yakub bahwa Yusuf akan menutup matanya. Dan ini merupakan sukacita yang dirasakan oleh seorang ayah yang telah lama ditinggalkan oleh anaknya yang ia sangat kasihi. Ketika Yakub meninggalkan tempatnya di Kanaan, dia penuh dengan harapan, kepastian bahwa dia tidak akan kelaparan lagi, dan kabar baik bahwa Yusuf masih hidup dan pasti memberinya momentum yang dia perlukan untuk meninggalkan tanah perjanjian tersebut. 70 orang menetap di Mesir. Perhitungannya aneh menurut Kejadian 46 ayat 26 sampai 27. Menantu perempuan tidak dihitung, tetapi Yusuf dan anak-anaknya telah dihitung meskipun mereka sudah ada di sana. Dan angka ini mungkin berhubungan dengan 70 bangsa yang muncul setelah air bah. Dan lagi pula, berkat itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua bangsa. Dan rencana keselamatan mencakup semua orang yang menerima pengampunan dan hidup kekal yang dibawa oleh pengorbanan Yesus. Ketika Yusuf memanggil Yakub untuk pergi bertemu dengan dia, untuk tinggal bersama-sama dengan dia, ini bukan hanya merupakan berkat bagi Yusuf dan juga Yakub dan keluarganya, tetapi ini merupakan berkat bagi seluruh bangsa. Itulah sebabnya keselamatan diberikan kepada kita semua yang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan menerima pengampunan dan hidup kekal yang dibawa oleh pengorbanan Yesus.
Allah menghendaki sama seperti dengan Yakub dan keluarganya, bahkan seluruh bangsanya, untuk mendapatkan keselamatan dari bala kelaparan. Dan demikian pula dengan kita. Kita saat ini sedang berjuang dengan tantangan kehidupan, dosa-dosa yang selalu merongrong akan kehidupan kita. Tetapi pelajaran bagi kita bahwa Allah menawarkan keselamatan kepada manusia. Maukah kita menerima akan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Pada saat kita membaca di dalam Kejadian pasal 47, kebenaran dan prinsip rohani apakah yang dapat kita temukan dalam cerita ini? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 47 ayat 10, lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Ini merupakan peristiwa ketika saudara-saudara Yusuf, bahkan Yakub sendiri, ayah dari Yusuf, telah sampai di tanah Mesir. Dan Yusuf memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Firaun sebagai gembala. Dan jelas bahwa Yusuf tidak ingin mengekspos kepada mereka godaan istana penyembah berhala, karena Yusuf tahu bahwa mereka datang ke Mesir ini hanya sementara waktu saja. Ia masih mengetahui tanah perjanjian yang Allah telah janjikan, bukan Mesir tetapi Kanaan. Pada akhirnya kalau kita mempelajari akan pelajaran ini, Yusuf dan juga Yakub itu sendiri merindukan untuk kembali ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Dan Firaun memberikan mereka daerah Goshen sesuai dengan ayat tema kita dalam pelajaran ini, tanah terbaik untuk pengembalaan. Dia juga menawari mereka pekerjaan mengurus ternak Firaun. Dengan bijak, Firaun juga tidak mendorong para pendatang ini untuk menjadi pengemis, hidup dari kemurahan hati tuan rumah mereka. Dia bertanya tentang pekerjaan mereka agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik di lingkungan baru mereka. Dia juga ingin menggunakan keahlian mereka dan bahkan menyarankan agar mereka melayani dia sebagai pengawas ternaknya. Kemudian Yusuf memperkenalkan ayahnya kepada Firaun dan Yakub memberkati Firaun. Kita tahu bersama bahwa Yakub ini adalah orang asing di Mesir, tetapi Firaun diberkati oleh Yakub. Dan ini adalah penggenapan dari janji Tuhan bahwa Yakub akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Seorang gembala nomaden memberkati raja negara yang paling kuat. Nomaden atau pengembara ialah Yakub itu sendiri. Ia memberkati raja yang paling kuat pada waktu itu. Dan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi sesuai di dalam Ibrani 7 ayat 7. Bagi Tuhan, kebesaran sejati datang dari hubungan yang kuat dengannya dan bukan dari posisi sosial. Yakub adalah orang biasa, tetapi ia dekat dengan Tuhan dan ia menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan ia memberkati Firaun. Bagaimana dengan kita? Pelajaran yang kita bisa dapatkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan mampu untuk menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bahkan kita akan mampu menjadi berkat kepada orang lain. Mari kita hidup menjadi berkat kepada sesama kita. Di dalam Kejadian 48 ayat 16 mengatakan, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 48, di mana Yakub mengangkat kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri, dan itu memberikan Yusuf bagian ganda, yaitu hak kesulungan. Ini merupakan peristiwa menarik yang terjadi di dalam Kejadian 48, oleh karena kita tahu bahwa Manasye dan Efraim merupakan anak Yusuf dan juga cucu dari Yakub. Tetapi di dalam cerita ini Yakub mengangkat kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri, dan itu menandakan bahwa anak Yusuf akan mendapatkan warisan dari Yakub oleh karena ia sudah mengangkat mereka menjadi anak. Dalam acara ini Yakub merujuk beberapa peristiwa penting dalam hidupnya dan beberapa yang akan datang. Yang pertama, berkat Tuhan di Betel, janji tanah perjanjian, kematian Rahel di Efrat, pemeliharaan Allah yang tetap, perlindungan Allah, pertumbuhan bangsa Israel, dan kembali ke Kanaan.
Ada banyak peristiwa yang ia telah lalui, dan dengan mengacu pada semua pengalaman ini, di mana Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, Yakub mengungkapkan harapannya bahwa Tuhan tidak hanya akan menjaga kehidupan saat ini dari cucunya, seperti yang dia lakukan untuknya dan Yusuf di dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia juga memikirkan masa depan ketika keturunannya akan kembali ke Kanaan. Bahkan di tengah semua yang telah terjadi, Yakub tetap mengingat janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwa melalui keluarga ini, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Begitu berimannya Yakub kepada Tuhan setelah proses di dalam setiap kehidupannya dilalui bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini imannya telah kuat berjangkar kepada Tuhan. Pelajaran bagi kita, Allah berjanji bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, Ia akan terus bersama-sama dengan kita. Berapa banyak di antara kita yang sedang mendengarkan akan pelajaran ini, yang percaya terhadap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita lihat kembali ke belakang di dalam setiap kehidupan kita masing-masing, ada pasang surut kehidupan, tetapi janji Tuhan terus berlaku di dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi sama seperti dengan Yakub, akan memutuskan untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Saat ini mari kita berpindah ke Kejadian pasal 49. Setelah Yakub memberkati anak-anak Yusuf, pada saat ini Yakub memberkati anak-anaknya yang lain. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Yakub meramalkan masa depan anak-anaknya, dan ini mewakili setiap suku Israel. Ruben, dia kehilangan kepemimpinannya. Tidak ada hakim, raja, atau nabi dari Ruben. Simeon dan Lewi. Simeon adalah suku terkecil dan terperdaya oleh Yehuda. Lewi tersebar di antara suku-suku lain dan menjadi berkat. Yehuda, kekuatan utama yang memerintah Israel. Mesias berasal dari suku ini. Sebulon, mereka tinggal di utara dekat Laut Mediterania. Isakar, suku pria pemberani. Mereka puas dengan nasib mereka. Mereka tidak ingin memimpin atau bebas. Selanjutnya Dan, mereka dikenal karena kelihayannya dalam melakukan kejahatan. Mereka menghakimi Israel melalui Simson. Gad, mereka digambarkan sebagai singa dan dibandingkan dengan kijang karena kecepatannya. Asher, mereka tinggal di bagian Kanaan yang paling subur. Salomo menggunakan gandum mereka untuk menyediakan bagi Raja Hiram dari Tirus. Naftali, pemimpin mereka yang paling terkenal adalah Barak. Dia dan Deborah mengalahkan Sisera. Yusuf, mereka diberkati oleh Tuhan, kuat, gembala, batu karang yang maha kuasa, dan selalu berjuang untuk kepemimpinan mereka sampai mereka memisahkan diri dari Yehuda. Benyamin, mereka adalah pemana dan pengumban yang pemberani. Pengumban adalah senjata sederhana yang biasa digunakan untuk melontarkan batu tanpa gaya pegas. Sama seperti dengan ketika Daud menggunakan ali-ali untuk melemparkan kepada Goliat. Itulah yang dimaksudkan dengan pengumban. Dan mereka ini adalah profesional di dalam bidang ini. Orang-orang utama mereka adalah Ehud, Saul, dan Yonatan. Dan ini merupakan berkat-berkat yang diberikan Yakub kepada anak-anaknya. Dan kita perlu perhatikan bahwa dari keturunan Yehudalah sehingga nubuatan mesianik itu tergenapi, yakni Mesias akan datang dan akan menyelamatkan manusia. Allah terus mengingat akan janjinya kepada manusia, yakni penebus akan datang. Dan lewat dari keturunan Yakub ini, anak-anaknya teristimewa Yehuda, janji ini akan terus terpelihara. Dan pada akhirnya akan ada penebus yang akan menebus mati bagi manusia, menggantikan posisi manusia, dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Pada akhirnya kita tiba di dalam pelajaran kita yang terakhir, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 dan Kejadian pasal 50. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini."
Yakub dibalsem dan dikuburkan di Kanaan. Rombongan besar termasuk orang Israel dan Mesir mengikuti akan jenazahnya. Dan saudara-saudara Yusuf khawatir dia akan balas dendam kepada mereka. Tetapi Yusuf mengingatkan mereka bahwa Allah telah mengubah perbuatan yang buruk mereka menjadi berkat, sehingga mereka dapat hidup dengan aman. Yusuf tidak fokus terhadap perbuatan-perbuatan masa lalu dari saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ia terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan pengampunan dan Tuhan mengarahkan sesuatu yang buruk yang pernah terjadi untuk kebaikan. Akhirnya Yusuf memikirkan kematiannya dan menatap masa depan. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengunjungi Israel dan membawa mereka keluar dari Mesir, karena tanah perjanjian bukan Mesir, tetapi harus kembali ke Kanaan. Oleh karena itu, ia meminta peti matinya untuk dibawa ketika itu terjadi. Harapan yang sama berlaku bagi kita hari ini. Yesus akan segera membawa kita ke Kanaan, ke Yerusalem surgawi. Dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa harapan bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian, harapan bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan, harapan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang jatuh, yang mau datang bertobat, dan Allah akan mengampuni. Dan harapan yang pasti bahwa ada tanah Kanaan surgawi yang sedang disediakan Allah bagi umat-umatnya yang percaya kepadanya. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Apakah kita terus menghidupkan pengharapan ini di dalam kehidupan kita? Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini dan sepanjang triwulan ini kami mempelajari betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami lewat riwayat-riwayat tokoh di dalam Alkitab. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani masing-masing. Sertai kami selalu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.